Perkenalkan, saya Vinatri Apriliani. Saya Wafiatus Sofisania Najwa. Kami mahasiswi Prodi PAI Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan tema yaitu epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Di sini kami akan menjelaskan tentang epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, khususnya bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar, sumbernya, sifat dasar, dan validitasnya. Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu atau teori, sehingga epistemologi dapat diartikan sebagai teori atau ilmu tentang pengetahuan. Cara mendapatkan pengetahuan yang benar menurut epistemologi yang pertama yaitu menggunakan akal atau rasionalisme. Pengetahuan yang benar diperoleh melalui penggunaan akal atau rasio sebagai alat utama untuk memahami dan menilai kebenaran. Rasionalisme menekankan bahwa akal adalah dasar utama dalam memperoleh pengetahuan yang valid. Yang kedua yaitu pengalaman indrawi atau empirisme. Pengetahuan juga dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dengan dunia luar, yaitu melalui panca indera manusia. Namun, keterbatasan indera menjadi perhatian epistemologi dalam menentukan kebenaran pengetahuan. Untuk selanjutnya yaitu tentang teori tentang hakikat, kebenaran, dan hakikat pengetahuan. Teori hakikat kebenaran yaitu teori koresponden adalah teori ini menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan atau gagasan dengan realitas. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau realitas yang ada. Yang kedua yaitu teori koherensi. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan atau gagasan dengan sistem pengetahuan yang lebih luas. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan pengetahuan yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah diterima. Selanjutnya yaitu teori hakikat pengetahuan. Yang pertama yaitu rasionalisme. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal dan rasio. Menurut teori ini, pengetahuan dapat diperoleh melalui proses berpikir logis dan deduktif. Yang kedua yaitu empirisme. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman atau observasi. Menurut teori ini, pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman sensorik dan eksperimen. Dengan demikian, teori-teori ini dapat membantu kita memahami bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan apa yang membuat suatu pernyataan atau gagasan dianggap benar. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah pembahasan tentang pengetahuan telah dimulai sejak masa para filsuf Yunani. Dasar mereka berfilsafat karena mereka sudah tidak percaya terhadap pengetahuan indrawi. Semua pengetahuan hanya dikenal dan ada dalam pikiran manusia tanpa pikiran bahwa pengetahuan itu tidak akan eksis. Selanjutnya adalah 8 hal penting fungsi membentuk struktur pikiran manusia. Nomor 1 adalah mengamati atau observasi. Yang kedua, menyelidiki atau inquiries. Nomor 3, percaya. Nomor 4, hasrat. Nomor 5, maksud. Nomor 6, mengatur. Nomor 7, menyesuaikan. Dan nomor yang 8 adalah menikmati. Selanjutnya yaitu proses terjadinya pengetahuan. Proses terjadinya pengetahuan ini merupakan rangkaian tahapan yang dialami seseorang untuk memperoleh dan memahami informasi tentang suatu objek atau fenomena. Berikut penjelasan proses terjadinya pengetahuan secara sistematis. Yang pertama, proses terjadinya pengetahuan itu melalui penginderaan.
Pengetahuan bermula dari pengalaman indera, yaitu pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena menggunakan panca indera seperti mata, telinga, hidung, dan lain-lain. Melalui penginderaan, seseorang menyerap informasi dari dunia luar yang kemudian menjadi dasar pengetahuan. Yang kedua yaitu kesadaran dan perhatian atau awareness and interest. Setelah penginderaan, seseorang dimulai menyadari atau mengetahui adanya objek tersebut, kemudian timbul rasa tertarik terhadap objek yang diamati, sehingga perhatian lebih difokuskan pada objek tersebut. Yang ketiga yaitu penilaian dan evaluasi. Pada tahap ini, seseorang menimbang-nimbang atau mengevaluasi objek tersebut, mempertimbangkan baik buruknya informasi yang diperoleh dan relevansi bagi dirinya. Yang keempat yaitu percobaan dan penerapan atau trial and adaptation. Setelah evaluasi, seseorang mencoba menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tindakan atau perilaku baru. Jika berhasil, maka terjadi adaptasi, yaitu perubahan sikap atau perilaku yang sesuai dengan pengetahuan baru tersebut. Kemudian yang kelima yaitu nalar dan pemikiran. Selain pengalaman indera, pengetahuan juga diperoleh melalui proses berpikir atau nalar. Nalar menggabung berbagai informasi untuk mendapatkan pengetahuan baru yang lebih mendalam dan sistematis. Yang keenam yaitu intuisi dan wahyu. Pengetahuan juga dapat diperoleh melalui intuisi, yaitu kemampuan batin tanpa rangsangan langsung, serta wahyu, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui kepercayaan terhadap sumber ilahi atau supranatural. Yang terakhir yaitu pengujian dan verifikasi. Dalam konteks ilmu pengetahuan, pengetahuan yang diperoleh harus diuji dan diverifikasi secara sistematis dan objektif agar dapat diterima sebagai pengetahuan ilmiah. Ringkasannya, pengetahuan terbentuk dari proses interaksi antara penginderaan, kesadaran, evaluasi, percobaan, dan penerapan yang didukung oleh nalar, intuisi, dan sumber kepercayaan, seperti wahyu. Proses ini melibatkan pengalaman langsung dan pemikiran kritis, hingga pengetahuan tersebut dapat dipahami dan digunakan secara efektif. Pengetahuan adalah hasil tahu yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu, kemudian melalui proses kesadaran, evaluasi, percobaan, dan adaptasi hingga terbentuk pemahaman yang dapat digunakan dalam tindakan. Selanjutnya yaitu tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur atau cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah dan mencari pengetahuan baru dengan langkah-langkah yang teratur dan dapat diuji secara objektif. Metode ini melibatkan pengamatan, pengukuran, eksperimen, pengujian hipotesis, dan modifikasi hipotesis berdasarkan hasil penelitian. Langkah-langkah dalam metode ilmiah yaitu identifikasi masalah, mengamati fenomena atau situasi untuk menemukan masalah yang akan diteliti, baik melalui pengalaman, pengamatan langsung maupun kajian literatur. Yang selanjutnya yaitu merumuskan masalah, menyusun pertanyaan, penelitian yang jelas, spesifik, dan dapat diuji melalui eksperimen atau observasi. Selanjutnya yaitu mengkaji literatur, yaitu mengumpulkan dan mempelajari teori-teori serta penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pemikiran penelitian. Selanjutnya merumuskan hipotesis, membuat dugaan sementara sebagai jawaban awal terhadap masalah yang dirumuskan, yang nantinya akan diuji kebenarannya. Selanjutnya melakukan eksperimen atau pengamatan, melaksanakan percobaan atau observasi untuk menguji hipotesis dengan mengendalikan variabel-variabel yang relevan. Selanjutnya menganalisis data, mengolah dan menganalisis hasil eksperimen secara objektif menggunakan teknik kuantitatif atau kualitatif.
Selanjutnya, menarik kesimpulan. Menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis data, serta membuat laporan hasil penelitian. Metode ilmiah menuntut agar hipotesis dapat diuji dan falsifikasi atau dapat dibuktikan salah, sehingga hasil penelitian bersifat objektif dan dapat dipercaya. Dengan demikian, metode ilmiah adalah cara sistematis dan terstruktur untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan melalui serangkaian langkah yang jelas, mulai dari pengamatan hingga pengujian dan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, epistemologi adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Ia merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Sampai jumpa.